Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Satu Saparina dan NIM 2006681. Saya di sini akan mempresentasikan tentang esai saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kesehatan Mental Guru dan Siswa. Nah, esai saya ini merupakan esai eksposisi, yaitu esai yang menjelaskan tentang argumen atau pendapat saya sebagai penulis mengenai topik yang akan saya bahas ini. Nah, poin pembahasannya yang pertama ialah latar belakang pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kemudian pengertian kesehatan mental, kemudian pengaruh positif PJJ terhadap kesehatan mental guru dan siswa, kemudian pengaruh negatif PJJ terhadap kesehatan mental guru dan siswa, dan cara menjaga kesehatan mental guru dan siswa selama PJJ. Kemudian latar belakangnya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka, melainkan harus secara tatap maya, itu pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu saja hal ini bukan merupakan kebiasaan yang biasanya dilakukan. Nah, apalagi pembelajaran jarak jauh ini ternyata waktunya lebih lama dibandingkan yang ditentukan oleh pemerintah pada awalnya. Nah, tentu saja pembelajaran jarak jauh ini berpengaruh terhadap kesehatan mental guru dan juga siswa. Nah, seperti yang terlihat bahwa di berita banyak sekali berita tentang siswa yang bunuh diri dikarenakan belajar online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, karena hal ini saya sebagai penulis merasa penting untuk membahas hal ini. Nah, apa itu kesehatan mental? Nah, menurut Merriam-Webster, kesehatan mental itu merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, sehingga individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, apabila dikaitkan dengan judul esai saya, maka PJJ ini berpengaruh terhadap keadaan emosional dan juga psikologis dari guru dan juga siswa. Nah, kemudian pengaruh positif PJJ terhadap kesehatan mental guru dan siswa. Nah, yang pertama ialah terjalinnya ikatan emosional yang lebih dekat dengan keluarga. Nah, karena biasanya guru itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah karena mengajar, sama seperti siswa yang lebih menghabiskan waktunya di sekolah karena dia belajar dan setelah pulang sekolah biasanya mereka bermain dengan teman-temannya. Nah, sementara karena PJJ ini dilakukan di rumah dan tidak boleh keluar dari rumah, nah maka kita akan sering bertemu dengan keluarga kita, maka dengan itu kebutuhan emosional kita akan terpenuhi sehingga ikatan emosional kita akan terjalin lebih erat. Nah, kemudian berkurangnya rasa khawatir pada guru dan siswa terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Karena alasan kita tidak boleh keluar dari rumah, nah maka kita akan berada di rumah dan berkurang rasa khawatir kita karena penyebaran COVID-19 di luar sana gitu. Nah, hal ini akan menimbulkan rasa aman dan juga tenang terhadap guru maupun siswa. Nah, kemudian pengaruh tidak langsungnya ialah karena kita berada terus di rumah, maka waktu luang kita jadi jauh lebih banyak. Nah, hal ini mengakibatkan guru dan juga siswa bisa melakukan hobinya masing-masing. Seperti guru sekarang banyak yang berkebun atau tidak memelihara ikan hias, sama seperti siswa yang bisa melakukan hobinya seperti melukis atau menggambar. Nah, ketika melakukan hobi, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin yang akan membuat kita merasa lebih bahagia. Nah, kemudian pengaruh negatif dari PJJ ini terhadap kesehatan mental guru dan siswa. Yang pertama, menimbulkan rasa stres. Tentu saja PJJ ini kan media pembelajarannya itu berupa alat elektronik seperti laptop maupun ponsel. Nah, tentu saja banyak guru yang tidak biasa menggunakan teknologi ini, khususnya guru senior. Nah, ditambah lagi PJJ ini banyak kendalanya seperti kendala jaringan maupun keterbatasan kuota. Nah, hal ini membuat banyak guru itu stres. Sama seperti guru, siswa pun merasakan hal yang sama dengan media pembelajaran yang berbeda seperti sebelumnya. Siswa merasa kesulitan untuk memahami pelajaran. Nah, kemudian merasa lebih tertekan, khususnya untuk siswa. Nah, karena
tugas yang diberikan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, nah maka siswa itu akan merasa lebih tertekan atau tekanan emosionalnya itu lebih meningkat. Nah, kemudian merasa terisolasi, bosan, dan kesal sepanjang hari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PJJ ini membuat kita tidak boleh keluar rumah. Nah, hal ini membuat kita itu merasa uh, terisolasi dalam artian diberikan terlalu banyak larangan dan juga batasan. Hal ini juga membuat kita bosan. Nah, efek bosan ini sama seperti efek kita ketika efek sibuk. Nah, hal ini menyebabkan kita merasa lelah, tetapi bukan lelah fisik, melainkan lelah secara mental. Nah, seperti survei cepat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 bahwa data menunjukkan 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah dan 20% anak merindukan teman-temannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental guru dan siswa selama PJJ? Nah, yang pertama ialah kita bisa bercerita kepada orang terdekat. Nah, karena tekanan yang sangat meningkat itu diakibatkan oleh pikiran yang menumpuk. Nah, oleh karena itu kita harus bisa untuk menyalurkan hal tersebut kepada orang terdekat kita. Seperti guru itu bisa menyalurkannya ke keluarganya, seperti orang tuanya atau anaknya. Kemudian untuk siswa bisa mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya. Langkah baiknya apabila orang tuanya yang lebih dahulu bertanya kepada siswa mengenai perasaannya. Kemudian terapkan pola hidup sehat. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara makan makanan yang bergizi, minum secukupnya, tidur secukupnya, melakukan olahraga dan juga meditasi. Hal-hal tersebut akan membuat sirkulasi darah menjadi lancar dan juga kekebalan tubuh itu meningkat. Kemudian batasi penggunaan ponsel. Nah, ponsel ini berguna untuk PJJ, tetapi apabila berlebihan, maka dampaknya tidak baik untuk kesehatan mental. Maka dari itu harus dibatasi. Nah, salah satu caranya ialah disalurkan dengan hobi yang disukai. Nah, kemudian meminta bantuan profesional. Nah, apabila stres atau depresi yang dirasa itu sudah cukup parah dan berkepanjangan, maka diperlukan untuk meminta bantuan profesional karena hal seperti ini tidak dapat didiagnosa maupun diobati secara mandiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran jarak jauh ini memiliki pengaruh kepada kesehatan mental guru maupun siswa. Nah, baik itu dampak atau pengaruh positif maupun negatif. Nah, maka dari itu guru dan siswa harus berusaha untuk menjaga kesehatan mentalnya supaya kesehatan mentalnya terjaga atau stabil dan jauh lebih baik di masa pandemi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.